Oh ini ada satu lagi ya sebelum kita mulai dari KB pakai live-nya pakai IG yang mana ya? Bentar. Kenapa belum masuk? Dari KB. Wah, kok MY katanya mirip Pak Pepe nih ya? Wih, beret PT. Amin, amin. Amin. Perjalanan menuju 1 triliun dimulai dari Pak Pepe. Trading apa, Benz? Hari ini saya PTRO brand ya biasalah ya PTRO brand BRPT. Cuan doang ya enggak. Mantap. Terus apa ya? Tadi BOW Arto ke Gocek Goto. Wah, sama dong. Aku juga lost di Goto. Aduh. Bentar bentar saya pause dulu saya lagi live. Ini ramai banget lumayan ya sebenarnya ya brand iya. PRPT 1600 tuh. Iya Lalu awalnya terseok-seok 7750 lalu terus tepiannya apa? Tepiannya ini Goto aku kena gocek nih. Iya sama. Ternyata sekelas KMI bisa digocek Goto juga ya? Salah sering. Aku 93, aku cut loss di 90. Nah, lalu rebound tadi. Ya udah. Brand 10.000 ya mungkin, tapi 8.600-an dulu lah kalau dari target pattern. Ini yang menarik nih MDKA nih, lu lihat nih. Tadi kan sempat turun ke 24. Lalu naik kenceng ke 2540, lalu 11.000 lot gitu. Iya, MDKA ya. Cakep banget nih gue. Menarik, ya. Tipnya tebel. Halo, selamat sore, Pak Bias. Kira sudah bisa bergabung bersama kita. Suaranya masuk, Pak. Masih persiapan. Halo, Pak Bias. Hari ini kita ngobrolnya santai aja ya, kok ini ya sama Pak Bias nih. Halo, Pak Bias. Suara saya masuk? Belum ya? Halo, halo. Halo? Pak Bias? Halo, Pak Bias. Suaranya? Oh, nggak lagi Bias kali ya? Kayaknya ya. Suara, Pak, suara. Ya, iya, gede. Pak, suara. Dia ngeliat mana sih? Halo, Pak. Selamat sore, Pak Bias. Halo, selamat sore. Selamat sore. Suara kita jelas, Pak? Halo, kedengaran suaranya? Mas, jelas, Pak. Suara oke. Kedengaran nggak ini sekarang? Dengar, Pak. Kalau sekarang kedengaran nggak? Dengar, Pak. Suara saya jelas, Pak? Cek. Halo? Kayaknya sore, Ben. Halo, Pak. Kedengaran ya? Pak? Aman ya? Oke, kita langsung mulai aja ya, guys ya. Pak Emi, aman ya suara Pak Bias? Suara saya aman ya? Aku aman, cuman kayaknya sinyal Pak Bias nih agak nggak bagus ya di sana ya. Bisa juga bingung. Soalnya ini nge-freeze nih sekarang nih. Halo. Kok Emi cepat sembuh ya. Banyak banget nih fansnya kok Emi nih. Thank you semuanya. Kabar ya semua. Nunggu Pak Bias masuk lagi deh. Nah, kita nanti pokoknya hari ini hot topic masih Barito Group ya. Tapi ya terlepas dari itu disclaimer on, kita bahasnya tentang secara global ya guys ya. Cuman ya karena memang lagi yang hype adalah grupnya Pak Pepe ya, grupnya Barito. Jadi hari ini kita angkat topik tentang Pak Pepe Rally. Wih, Santa Rally-nya dibawa oleh Pak Pepe nih. Boleh nanti kalau ini buat meme-nya tuh berarti Pak Pepe Santa Claus. Menarik. Bukan ditarik pakai rusa, ditarik pakai brand. Barito, Tepia, Cuan. Saya coba invite ulang deh.
Kok MY sakit apa? Get well soon. Nggak jelas sih sakit apa. Jadi hasil dokter tuh sebenarnya semua fine, cuman aku dropnya tuh drop banget tadi. Kecapean kok. Obatnya banyak banget. Oh seriusan? Iya. Jadi tadi out dari jam berapa kok, pagi ya? Pagi sudah keluar dari Enggak. rumah sakit? Aku baru keluar sejaman lalu dari rumah Oh, sakit seriusan? tempatku tuh dekat. Oh alah. Thank you banget dokter Mandi dibela-bela. udah nggak mandi 2 hari. Aku sebenarnya terancam live di RS itu, cuman nggak. Ya udahlah pulang dulu lah. Tak muka bantal lagi. Tapi tetap ganteng kan ya guys ya, Pak MY. Tetap berseri. Benz gimana di Jambi? Gimana kok? Aman sih di sini? Gimana? Mantap. Jambi. Ini lagi di kantor kali ya? Di kantor. Mantap. Pergi meditasi lagi kau katanya. Ayo. Kenapa unable to join kok ya? KB Valburinya ya? Aneh nih. Pak Dery ini nggak bisa join nih Valburinya. Pakai handphone aja kenapa? Saya coba invite lagi nih. Kayaknya gangguan sinyal atau apa gitu. Halo. Selamat sore Pak Bia. Halo. Masih delay kayaknya. Ini yang Halo, di Pak kantor. Bia. Sore. Selamat Ya. sore Pak Bias. Suara kita apakah jelas Pak? Delay nih benar. Pak, dengeran enggak suara saya? Jelas, jelas Benz. Oke ya. Jelas Bro MY. Enggak delay ya? Iya, kelihatannya delay sih. Kedengeran, delay nih kok. jelas. Berarti delay kok. Nggak apa-apa lah. Ya, langsung aja kita mulai ya guys ya. Oke, selamat Delay sore 3 sekali detik, lagi tapi KB Friends dimanapun masih berada ya. jelas. Oke. Selamat sore KB Friends dimanapun berada. Bersama saya Ben Surya. Pada sore hari ini kita akan ngobrol santai aja ya. Ngobrol-ngobrolin tentang market. Musim liburan, cuan tetap jalan. Ya, itu pasti ya. Karena kita sebagai praktisi pasar modal, sebagai investor maupun juga traders itu pasti nggak afdol kalau nggak tahu tentang fenomena akhir tahun seperti window dressing. Nah, sebelum kita masuk ke topik pada sore hari ini, saya mau perkenalkan dulu ada 2 pakar kita ya. Yang pertama dari pakar segi secara fundamentalis ya, dari Head of Research kita KB Valburi Sekuritas. Kita perkenalkan Pak Adrianus Bias ya. Kita lebih akrab dengan panggilan Pak Bias. Halo Pak Bias, selamat sore. Boleh mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Head of Research dari KB Valburi Sekuritas, silakan Pak. Halo semuanya. Sore semuanya. Udah lama banget nih nggak IG live. Iya. Dan saya takut delay nih. Satu lagi saya mau memperkenalkan ya, our guest yang luar biasa, semuanya sudah pada kenal, star kita, star boy kita, star of the market ya, the master of technical analysis kita. Silakan Ko MY, boleh perkenalkan diri terlebih dulu. Mungkin buat teman-teman KB Friends yang baru nonton IG live ya, mungkin follower yang belum pada kenal, silakan. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, namaku Michael. Oke, nah jadi sambilan kita hari ini ngobrol-ngobrol santai ya. Buat teman-teman yang di sekitaran Surabaya, Indonesia Timur, kali yang dekat ke Bali ya, kita nanti akan ada acara besar-besaran ya. Kita akan ada acara besar-besaran yaitu Trading Bootcamp untuk di tanggal 14 dan 15 ya, di tanggal 14 dan 15 di Bali tentunya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, acaranya itu Trading Bootcamp ya. Jadi salah satu yang hadir adalah Ko MY nanti ya, Ko Michael Yos juga akan hadir di sana. Kemudian ada Mas Bekti dan ada juga Ko Bernard dan juga tentunya tuan rumah juga ada Beli Yoga Arsana. Nah ini ya buat teman-teman, disupport dari KB Valburi Sekuritas. Jadi sebelum kita masuk ke Trading Bootcamp, kita hari ini ngobrol market dulu nih. Secara view makro global dulu deh Pak Bias, gimana nih untuk market kita, kondisi IHSG akhir tahun dan secara market global, mungkin ada pandangan dari secara sisi makroekonomi, mungkin Pak Bias boleh untuk mereview market, silakan.
Boleh. Jadi kalau dari kita ngelihat market ini sekarang udah jauh lebih positif ya ketimbang 1 bulan lalu waktu rupiah gonjang-ganjing mau ke 15.900 dan memaksa BI untuk naikin suku bunga. Tapi di kondisi sekarang kita ngelihat jauh lebih konstruktif karena kondisinya di global juga kelihatan The Fed udah mulai kasih tanda-tanda nih, mulai dovish, mulai rencana nurunin suku bunga dan direspon positif juga sama market dan juga bonds di market kita ya juga mengalami penurunan yield. Tapi untuk bisa market nembus 7.150, kalau menurut saya kelihatannya kita butuh katalis yang lebih kuat lagi dari yang sekarang kalau menurut saya ya. Dan karena memang banyak banget profit takingnya kelihatan ya. Kalau misalnya market mau nembus 7.100 terus tiba-tiba ada yang jualan gitu. Jadi kalau menurut saya nanti The Fed di tanggal 13 kalau keputusannya atau ngasih sinyal-sinyal yang jauh lebih dovish dari sekarang dan kemungkinan juga akan direspon sama BI. Ada potensi BI bisa nurunin suku bunga lebih cepat daripada The Fed. Nah, kalau ini kejadian, market kita sih kayaknya lebih enteng sih untuk break resistance-nya dan bisa ke kisaran 7.300, 7.400. Mudah-mudahan buat akhir tahun ya. Kado Natal buat kita semua nih, window dressing juga. Dan ini Pak Bias, kalau kita ngobrolin secara makroekonomi, tadi mungkin ada sentimen yang akan mendorong dari suku bunga The Fed ya. Kemarin saya mau nanya, mungkin ada sektor yang dijagokan oleh Pak Bias secara makroekonomi. Dan kalau kita lihat kemarin ada sentimen adanya penurunan pembebasan PPN ya untuk pembelian properti, apakah mempengaruhi nanti tentunya sektor-sektor properti juga atau malah akan menjadi sektor yang masih lagging gitu untuk secara sisi sektoral? Iya, jadi kalau sektor memang properti jadi salah satu sektor yang kita jagoin banget buat tahun depan. Bukan cuman karena ekspektasi penurunan suku bunga, tapi insentif yang diberikan oleh pemerintah ke sektor properti ini luar biasa. Agak lebih masif dibandingkan stimulus sebelumnya yang 2 tahun lalu kalau menurut saya ya. Dan kalau dilihat kita mengekspektasikan ada perbaikan purchasing power yang luar biasa baik di tahun depan karena tahun depan tuh ada pilkada 2 kali. Ada pemilu 2 kali. Yang pertama adalah pemilu presiden dan legislatif. Terus nanti di bulan Septembernya itu ada pilkada serentak. Jadi kita bisa bayangin betapa banyak potensi money velocity yang beredar di tahun depan dan kita melihat ini akan memberikan boost yang sangat signifikan ke purchasing power kita dan salah satunya mungkin akan lebih kondusif ke sektor properti. Jadi emang sektor properti termasuk yang kita overweight banget sih untuk tahun depan. Oke, berarti di tahun depan selain ada ini ya pemilu besar-besaran juga ada insentif tadi mungkin bisa diperhatikan juga. Saya lanjut ke KMY nih untuk review IHSG-nya. Hari ini ditutup menguat ya KMY untuk IHSG dan masih kalau secara sektoral selain sektoral Pak PP jagoannya KMY, mungkin ada review sektoral lain mungkin atau saham lain yang dijagokan untuk window dressing ini KMY. Silakan. To be honest, pandanganku dengan Pak Bias tuh kurang lebih mirip. Saya skeptis sebenarnya kalau mengatakan IHSG Desember itu window dressing dan just like 10 years ago, rata-rata kebanyakan blue chip itu party. Nah, it will be happen at this December, menurutku enggak. Kenapa? Karena di November aja ketika kita kenaikan tuh udah 4,8% di November. Nah, kalau kita berharap kenaikan yang lebih tinggi lagi di
dari November selama bulan Desember, most likely it will be happen only at saham-saham yang memang weightingnya itu gede di market tapi free floatnya kecil. Nah, itu saham-saham ya seperti itu tadi, seperti saham-saham ya Pak Pepe, rata-rata free floatnya kecil, tapi weighting di bursanya tuh cukup gede sehingga bisa mempengaruhi pergerakan daripada IHSG itu sendiri. Jadi di Desember, kalau ditanya apakah akan terjadi window dressing, to be honest, I don't care about window dressing di Desember, but I know that saham-saham itu memang masih akan menjadi pilihan lah ke depan. Oke, selain tadi brand lah, Barito ya, Tetia, ada mungkin saham-saham yang bisa di-steal nggak dari Pak Bias maupun Ko MY ini, yang mungkin bisa dipantau untuk Santa Party ya tahun ini, buat yang kalau mau ditinggal-tinggal nih nggak bisa mantau banget, tapi aman karena judulnya kan walaupun jalan-jalan kita cuannya tetap jalan. Ada nggak sektor-sektor yang defensif? Kalau kita tadi yang sektor agresif tadi ya, seperti sektor-sektor Pak PP tadi ya, saham-sahamnya Pak Prajogo Pangestu itu mungkin I think sedikit saham-saham yang agresif ya, dan juga sudah dipucuk-pucuk. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau lebih sektor defensif, boleh masukannya dari Pak Bias maupun Ko MY, silakan. Dari Pak Bias dulu, Webi, boleh. Oke, kalau dari saya dulu nih ya, biasanya kalau kita bicara window dressing, kita berpikir biasanya saham-saham yang belum naik secara year to date gitu ya. Dan kalau dilihat memang ada beberapa saham-saham defensif yang menarik, yang sebenarnya secara performance dari awal tahun sampai sekarang belum naik dan bahkan turun signifikan gitu. Ada beberapa misalnya yang menarik tuh kayak ada Kalbe. Kalbe free float-nya nggak terlalu besar, tapi performance-nya minus 20% dari awal tahun. Jadi ini bisa dilihat ini, siapa tahu tiba-tiba ada yang pengen supaya Kalbe performance-nya kelihatan lebih bagus dan lebih enteng lah, karena bisa dibilang free float-nya nggak terlalu banyak. Unilever, Indofood, hampir semuanya saham-saham consumer sebenarnya underperform ya dari awal tahun sampai sekarang. Jadi sangat memungkinkan untuk mengalami window dressing. Terus ada satu lagi, kalau dari kita ada Cepin. Cepin juga masih negatif performance-nya dari awal tahun. Jadi sangat mungkin untuk mengalami window dressing.